warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini kita coba memahami sebuah multi-level inverter. Jadi, apa itu multi-level inverter? Multi-level ini adalah inverter bertingkat, yang mana dapat kita pahami bersama bahwasanya sumber arus bolak-balik itu bentuk gelombangnya seperti gelombang sinus ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini ada sumber AC arus bolak-balik ini berbentuk gelombang sinus. Nah, sementara inverter konvensional itu bentuk keluarannya bentukan kotak ya, square wave. Nah, ini adalah gelombang square wave inverter konvensional. Nah, lalu semakin berkembangnya satu teknologi, maka dikembangkan lagi bagaimana menghasilkan keluaran inverter itu bertingkat ya, artinya mendekati gelombang sinus, menghasilkan harmoni yang rendah. Nah, contohnya di sini yang paling sederhana adalah mobil inverter 3 tingkat di modifikasi gelombang sinus, karena daripada gelombang inverter 3 tingkat. Nah, ya. Jadi bertingkat ini, multi-level inverter ini mempunyai 3 topologi. Nah, yang pertama itu topologi multi-level hybrid. Jadi pada inverter ini menyerupai huruf H, yang mana untuk inverter bertingkat dasar dimulai dari 3 tingkat, 5 tingkat, dan seterusnya. Jadi banyak tingkat biarkan suatu multi-level inverter ini tergantung dari banyaklah komponen daya yang digunakan. Nah, jadi secara matematis pada hybrid ini ya, ini topologi hybrid ya, hybrid. Jadi secara matematis jumlah komponen saklar daya itu 2n kurang 2 kali n kurang 1. Artinya n ini ada tingkat yang ingin kita hasilkan. Jadi karena 3 tingkat multi-level inverter, maka komponen saklar dayanya itu menjadi 3 kurang 1 2, maka 2 kali 2 4. Maka 3 tingkat keluaran menggunakan komponen saklar sebanyak 4 buah. 1 2 3 4. Nah, ini adalah jumlah komponen saklar daya. Dimana kalau misalnya 7 tingkat atau 5 tingkat, berarti berapa jumlah komponen saklar dayanya? Kita dapat T menjadi 5 kurang 1 4 ya. Berarti 4 kali 2 8. Jadi kalau untuk 5 tingkat keluaran multi-level inverter ini menggunakan 8 buah komponen saklar yang terhubung arus. Nah, demikian seterusnya. Jadi semakin banyak tingkat keluaran dari multi-level inverter, maka keluarannya mungkin mendekati gelombang sinusoida. Nah, ini adalah pola saklaran dari bridge. Nah, yang mana saklar ini akan hidup dan mati secara bergantian. Nah, jadi polanya itu seperti ini. Jadi ini pada kondisi 2 3 4. Jadi pada saat kondisi 1, di saat S1-nya ini on, ya ini berarti terhubung S1 on. S2-nya on, nah ini juga terhubung. Sedangkan S3 ini terbuka, berarti ini tutup, ini terbuka. Berarti tegangan keluar itu menjadi VDC. Berarti tegangan itu masuk ke sini, masuk kemari. Nah, menjadi VDC. Lalu pada keadaan tadi di saat S1 off, S2-nya on dan S3-nya on. Jadi ini off, S2-nya ini on, lalu S3-nya on, S3-nya ini on, dan S4-nya ini off. Ini off, keluaran ini on. Kemudian pada kondisi 3, saat S1-nya off ya, ini terbuka, S2-nya buka, S3-nya on tertutup, dan S4-nya on kan menjadi minus ya, berarti dia balik menjadi satu siklus negatif BDC. Dan pada keadaan 4, bisa S1-nya off, S2-nya off ya, S1 S2 ini terbuka, S3 S4 terbuka, maka keluaran itu menjadi 0. Jadi keluarannya menjadi VDC 0, min VDC dan 0. Demikian seterusnya. Nah, ini konsep persaklaran MOSFET ya, karena MOSFET ini matinya berdasarkan sinyal atau mode persaklaran yang biasa menggunakan PWM atau sinus bisa PWM atau namanya PWM dan SPWM. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Oke, selanjutnya ada topologi inverter multi. Nah, persamaan matematis. Nah, ini bentuk topologinya. Nah, jadi secara matematis itu jumlah komponen saklar yang digunakan itu rumus 2 kali n kurang 1 ya. Jadi
Berarti dalam ini kita ingin menghasilkan 3 tingkat keluar. Berarti 3 level ya, berarti di sini 3 dikurang 1, 2, 2 kalau 4. Berarti jumlah komponen sangat digunakan 2. 1, 2, 3, 4. Kemudian jumlah dioda, nah dia dioda klempet. Nah itu kan kurang 1. Artinya karena kita mau mengangkat 3 tingkat, 3 kurang 1, 2. Berarti tadi jumlah dioda yang digunakan itu 2 buahnya. 1, 2. Nah kemudian jumlah kapasitor atau kopling ya, sebagai kopling itu N kurang 1 juga, karena kita menggunakan menghasilkan 3 tingkat keluaran, maka 3 kurang 1, 2, karena kapasitornya ini ada 2. Nah ini adalah bagi kopling. Kapasitor atas ini untuk mengkopling siklus keluaran positif, dan kapasitor sekolah ini untuk menghasilkan keluaran tegangan nih. Nah model saklarannya sama juga seperti hybrid tadi, sama. Cuman yang berbeda adalah konfigurasi ataupun bentuk topologi di model penting sendiri. Nah kemudian ada flying kapasitor. Nah, flying kapasitor topologinya seperti ini ya. Jadi inilah fast flyingnya. Ini adalah DC coke-nya atau DC kapasitor. Nah, sama matematis itu jumlah komponen kapasitor sama ya, 2 dikali massa. Dalam hal ini kalau kita menghasilkan tingkat berarti 3 kurang 1, 2 kali 2. Nah, berarti jumlah komponen sakarnya gayanya 42. Lalu jumlah kapasitor kurang 1, N kurang 1 per 2. Nah, jumlah kapasitornya ya. Maka karena 3 1, 2, 3 kurang 2, 1. Berarti 2 kali 1, 2 kali 2. Maka jumlah kapasitor ini, flying ini ada 1. Kemudian DC kapasitor ini sebagai kopling digunakan N plus 1. Jadi kalau maka jumlah DC kapasitor 3 kurang 1 menjadi 2 kapasitor atau DC sebagai kopling. Pola persaklarnya sama juga ya, hybrid. Nah, perubahan hidup mati atau terbuka dan tutupnya keempat persaklar. Nah kemudian untuk melihat lebih lanjut, kita coba ya menggunakan simulasi MATLAB ya. Jadi sebuah simulasi. Nah di sini kita lihat dulu untuk hybrid ini hybrid. Oke. Nah ini hybrid kita running. Nah oke, ini running. Nah kita lihat mode pensakaran dulu. Dalam mode pensakaran pokoknya. Ini dia pokoknya. Kemudian kita lihat tabel tadi ya, tabel daripada namanya persakaran. Nah ini switch 1 ya, switch 1 on. Nah, ini kita lihat switch 1 on, off off off. Nah, berarti ini on off off off. Nah sampai di siklus ya, on kali off 3 kali. Kemudian di switch 2 kita lihat di switch 2 on off off, berarti on 2 kali, off 2 kali. Ini on kali sini 2 kali. Jadi ini adalah atas siklus kerjanya sampai 0 sampai 0,02, artinya 50 Hz frekuensi dari kita. Lalu di pada saklar 3 itu off on off. Nah ini keadaan 1 off on ya, sampai di 0,2 detik ya, milidetik ya. Kemudian di switch 4 off on off. Nah, off baru on di periode 3, baru di periode keempat off sampai di 0,02 second. Nah, ini adalah mode persakaran. Nah, lalu kita lihat keluaran daripada inverter ini. Keluaran untuk hybrid set. Nah, ini hybrid, kita lihat keluarannya ini ya. Ancak on. Oke. Jadi pada keadaan 1 VDC, nah ini dia ya, VDC, keadaan kedua 0, pada keadaan ketiga minus VDC, baru pada keadaan keempat 0. Nah sampai di 0,0 satu siklus kerja dia. Nah, demikian seterusnya. Nah, jadi ini sudah memodifikasi bentuk gelombang sinus ya. Artinya harmoniknya lebih kecil daripada konvensional ya, tak atau gelombang square. Nah di sini kita lihat ini harmoniknya 48,34% untuk 3 tingkat. Nah, untuk semua topologi ini sama. Nah ini juga sama 48,34%. Nah, ini untuk beda repet ya, beda repet. Nah, untuk luarannya juga sama. Nah, ya, sama. Karena cuman kalau di dia 80 ya, in full
Kalau ada klempet dia 40 karena ada kling C1 dan C2. Jadi ini sudah ini terbagi dua ya. Jadi 40, sini 40. Kalau di hybrid dia full 80 volt. Nah, kemudian di flight shifter ya ini juga keluaran harmoni sama ya, keluaran juga kita lihat sama ya, sama dengan lidah klempet. Nah, dia membedakan adalah jumlah serangan keluarannya ya. Kalau di hybrid lebih besar walaupun sumbernya sama. Jadi tegangan maksimumnya, jadi si sumber DC saya kasih 100 volt, keluaran maksimumnya tadi 80 ya. Di sini 80. Nah, ini hampir 80 lah maksimumnya gitu. Thresh tegangan susutnya sekitar 20 lah. Sedangkan di pada lidah klempet dan tembak itu dia 40 ya. Artinya kapasitor C1 atas arus lintas 2 ini membagi dari tegangan sumber DC. Jadi di sini 50, di sini 50. Jadi siklus 40 ya, kurang lebih 10 hilang untuk batas atas dan 10 hilang untuk batas siklus negatif. Jadi sama 20 ini drop tegangan dihasilkan. Nah ini 48,34% ya. Sementara kalau kita lihat untuk yang dua tingkat, keluaran di level 2 tingkat itu harmoninya lebih besar ya, dua tingkat. Nah ini level tingkat harmoni. Nah ini harmoni ini 54,7. Nah ini bentuk pengemudi persatuan sekarang ini seperti kelompok dan bentuk keluarannya memang square. Nah ini dia square ya. Sedangkan ini tadi ya sudah ya ini ya. Nah, jadi ini sudah kita lihat ini tentang kota ini B dan ini modifikasinya. Oke, ini square wave ini yang square wave ini tak konvensional dua tingkat, yang ini di level 5 ya, modifikasi sudah hampir dilupai. Jadi semakin banyak tingkat maka semakin banyak semakin mendekati gelombang sinus. Nah ini contoh 5 tingkat ya. Nah ini untuk keluaran tingkat menggunakan tahapan 2. Ini bentuk keluarannya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini untuk 5 tingkat keluaran memang inverter multi level. Nah kalau kita uji eksperimental itu keluarannya itu seperti ini. Nah ini kan ya, mungkin nanti untuk eksperimental, uji eksperimental nanti akan kita lihat ya bentuk peluang untuk 5 tingkat di level 5 tingkat. Oke, mudah-mudahan pahami dan manfaat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka